Hai guys, what's up? How are you? Semoga sehat semua teman-teman. Hari ini kita di reading singkat nih, yang simple, singkat, tapi meng-highlight perubahan baik yang akan terjadi dalam hidupmu ya. Dan sorry, sekali lagi ada tetangga baru yang ngebangun, so bakal ada keributan. So guys, ini ada 3 pilihan, pas 1, 2, 3. Aku hanya baca positifnya untuk dapat sugesti bagus tentang perubahan yang akan terjadi di depan ya. 3 pilihan, 1, 2, 3. Nah, sekarang untuk bantu kamu milih dengan baik, kita masukin indikator kristalnya ya. We'll get into the crystal now. Oke guys, pas 1 dengan Muse Tarot. Dan ini Aura Quartz tapi yang diasah ya. Dua adalah Moonstone, Happy Supermoon dengan Everyday Tarot. Yang ketiga adalah Aura Quartz juga tapi tidak diasah. Ini masih raw atau masih asli. Kalau butuh waktu silahkan pause dan fokus untuk pilih yang mana yang paling menarik. Kalau dua boleh kah boleh, semua boleh kah boleh. Namanya juga ngambil sugesti bagus ya. Just choose whatever you want. Alright guys, teman-teman yang baru silahkan lihat di timestamps namanya di komentar yang aku pin atau di box deskripsi. Timestamps itu ada file 1, 2, 3, ada angka warna biru, pencet aja sehingga kamu langsung lompat ke pilihan kamu. Alright, kita ketemu guys di file pilihan kamu. See you. Halo, file nomor 1 yang pilih Aura Quartz. Oke. Kita lihat perubahan indah yang akan terjadi padamu ke depan atau saat ini sedang mulai terjadi. No reversal, oke? The Fool. The World Cosmos. Six of Materials. Oh, mantap. Oke. Bawahnya The Star. Mantap. Kejelasan. Itu adalah hal utama yang aku dapat. Kejelasan, jawaban, arah, bahkan beberapa kepastian. Ada solusi dari sesuatu yang dulu kayaknya udah lama kamu pikirin, yang mungkin bisa saja stagnan atau bisa belum terjawab. Akhirnya ini jadi sebuah kesempatan baru untuk merubah situasi. Bahkan beberapa pindah nih ya, the world traveling, bisa pindah ke luar negeri, bisa berwisata ke luar kota, bisa juga go international, bisa banyak hal sih. Ini tentang akhir dari sebuah siklus lama atau ini awal siklus baru. Dari The Fool, no, hanya bisa berserah, hanya bisa berjalan, hanya bisa punya keyakinan. Karena The Fool tahu ya, dia bisa saja masuk jurang, tapi dia punya keyakinan bahwa Tuhan akan menyelamatkannya. Akhirnya apa? Orang-orang seperti ini, terutama jika titiknya sudah berada di tempat tidak marah lagi, lebih kepada ya sudah, jalani saja dulu. Saya tahu saya ini akan berjalan ke jalan terbaik gitu. And what happened adalah siklusnya sudah berakhir. Siklus menggerutu, siklus marah-marah di dulu ya. Kamu masuk ke sebuah situasi di mana kamu tidak lagi beribet ya di kepala, lebih ringan dan ya udah percaya aja. Ada kata-kata esotarot yang aku suka nih ya, about compassion, tentang sebuah kasih sayang kepada semesta atau kepada orang lain. Jadi kalau misalnya kamu nggak ngerti kenapa sesuatu harus terjadi padamu seperti ini, hidupmu, dan mungkin sikap orang yang kamu sayangi, kenapa dia begitu padaku, pakai logika mungkin akan mentok ya.
jatuhnya Tuhan tidak adil, situasi gak bagus, situasi aku adalah korban dari segala situasi di dunia. The Fool tidak seperti itu. The Fool adalah orang yang punya compassion, kasih sayang. Nih, dia akan berpikir lebih kepada aku gak ngerti kenapa kamu ngoceh-ngoceh, kenapa kamu seperti itu. Tapi yang aku tahu, kamu juga sedang tidak mengalami hal yang baik pastinya, sampai memproyeksikan diri keluar kepadaku dan kepada situasi luarmu dengan cara seperti itu. Ya, aku pilih untuk menyayangi diriku dengan tidak dekat-dekat kamu. Aku pilih untuk juga menyayangi dirimu, untuk paham bahwa kamu pun datang dari rasa luka. Gitu. Dan untuk semesta gue gak tahu kenapa ini harus terjadi, kenapa hidup aku harus stagnan, harus seperti ini. Tapi apa? Aku tahu kau punya kasih pada kami semua dan bermaksud pasti yang terbaik. Aku tidak akan paham mengapa ini harus terjadi sekarang, tapi aku menyayangimu dan aku tahu kau menyayangiku untuk terus percaya ini akan jadi indah pada akhirnya. Gitu. Jadi dengan seperti itu siklus tertutup. Siklus keluhan, negativitas, dan ketidakjelasan. Karena apa? Di sanalah kamu mulai bergerak ke arah dimana kamu bisa melihat cinta semesta, yang mungkin selama ini menjadi misteri ya, bukan seperti sebuah hukuman. Nah, akhirnya mulai terbangkit. Ini loh yang sebenarnya dimaksud selama ini. Kalau aku nggak begini, aku nggak akan begini. Itu kan biasanya di ujung ya, taunya. Gak bisa pas di tengah-tengah jalan kan guys, kita mau nyampe mana gitu. Dan di sini namanya The World juga adalah kartu perjalanan, seperti The Fool ini berjalan ke depan. Journey, kita tahu destinasi kita, yaitu impian kita, hidup harapan kita, tapi kita tidak akan pernah bisa mengatur dan mengendalikan jalannya kan. Dan di sini yang enaknya adalah kamu akan melepas semua beban itu. Intinya gue cuma tahu satu, gue bakal dapet ini. Impian aku. Caranya gimana? Terserah ibu semesta saja, karena beliau lebih jago, beliau lebih hebat, dan dari semua yang beliau berikan selalu ada makna besar yang kadangkala manusia tidak harus mengerti, tapi manusia bisa belajar mengasihi, juga menyayangi semesta tanpa syarat, dengan tidak banyak bertanya-tanya ini harusnya kenapa. Enggak, just trust. Itu adalah menyayangi semesta tanpa syarat. Jadi bukan semesta doang yang disuruh menyayangi kita tanpa syarat ya, buat kita juga. Karmic completion, yes, ada siklus yang tertutup. Patience, sabar. Bottom, healing. Exactly, situasi tidak berubah karena sedang dirubah kamunya oleh semesta. Ya, kamu tidak sadar semua yang terjadi ini adalah untuk melakukan perubahan dari dalam dirimu sih, bukan dari luar dulu. Kemungkinan besar memang ada perkara kontrol ya, situasi luar baik dulu, baru aku yang akan merasa baik. Nah enggak, sekarang dibalik, pelajarannya adalah dalamnya dulu berubah, baru situasi luar berubah. Karena itu fondasi yang terbaik. Karena situasi semakin tidak akan bisa dikendalikan, tapi kamu bisa untuk belajar mengenali diri kamu, menyayangi diri kamu, juga mengontrol reaksi-reaksinya yang agak sadis atau agak brutal gitu ya, kepada semesta, kepada teman, kepada orang lain. Dan itu akan jadi fondasi penting untuk jadi orang sukses yang bisa menghargai ini. Ada beberapa orang yang nanya, yang komentarkannya di video pesan Spirit Guides, kalau uang juga penting, kalau nggak ada uang juga stres. Iya, betul. Ada yang bilang sampai semesta mah nggak adil, tetap memang leluhur mah nggak akan pernah adil. Ya karena itu kan proyeksi kemarahan ya, dan wajar kalau manusia tiba pada titik segelap itu. Saya juga pernah ada di titik itu dan aku ya rasa banyak banget dari spiritual awakening memang akan dipukul sampai ke seperti itu. But ya, kita memang gak akan pernah tahu
kenapa ini harus kita alami, kecuali udah nyampe. Ya, kecuali udah nyampe. Dan kenapa kita harus hidup dalam derita seperti sekarang? Ya karena memang ada masih yang sakit juga. Kenapa? Lebih penting mental health dulu baru uang dulu. Karena banyak orang yang mental health-nya jelek, punya uang dan kuasa besar, akhirnya semena-mena dan melakukan, anggap aja, meraup kekuasaan dengan jalan yang tidak halal. Dan itu banyak dari leluhur kalian seperti itu, terutama yang pilih path tersebut. Sehingga apa? Leluhurnya menyesal. Ada pelajaran yang tidak boleh cucunya, atau diharapkan cucunya, anak cucunya tidak akan mengikutinya. Mental health dulu, baru kamu kuat untuk jadi orang bijak di posisi tertinggi sekalipun. Dan di sini yang aku rasakan, kasih sayangnya tough love banget ya, tapi akan melembut guys. Dari awalnya keras banget karena kamu orang yang keras kemungkinan besar, tapi kemudian akan jadi cinta yang semakin lembut karena hati kamu sudah melembut. Disitulah baru ngerasain ternyata semesta yang sabar selama ini sama aku. Bukan aku doang yang sabar sama semesta. Dan ada ini kasih sayang yang saling memberi menerima. Kamu bisa memahami kerja Tuhan yang misterius tanpa ingin mengontrol jawabannya saat ini gitu. Dan akhirnya juga Tuhan seperti memberi kehidupan yang jauh lebih damai, tenang, dan makmur buat kamu. Dan semuanya dimulai dari membangun fondasi kamu, dari healing bisa dari masa ini dan dari gaya keluargamu selama ini. Ya, 66 something in past life, bisa sesuatu dari masa kecil, dari gaya tradisi. Fokusnya di sana dan kamu akan meraihnya, perlahan tapi pasti. Perubahan indahnya, kamu mulai bisa melihat bahwa semesta selama ini memang sayang sama kamu. Memang akan ada perubahan baik saat kamu sudah berhasil melalui tantangan dari pikiran dan mindsetmu sendiri ya. So congratulations, kesabaran ini akan terbayar. Meskipun kamu tidak suka, karena tidak ada satupun yang suka disuruh sabar terus ya. Tapi apa? Berarti ada pekerjaan di dalam dirinya yang memang sedang difokuskan di sana. So be patient dengan dirimu, dengan pergerakanmu. Karena memang luka yang besar harus disembuhkan pelan-pelan ya, untuk bisa sembuhnya baik. Tidak buru-buru lalu kambuh lagi gitu. So just trust, punya compassion meskipun kamu tidak mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Oke, part 1 really deep tapi juga necessary karena ini karmic completion. Jadi tidak akan menjadi perjalanan yang kemarin-kemarin mudah. But lihat nih, indahnya gimana? Karena disinilah hasilnya baru bisa kamu rasakan ya. Your dream come true. So, part 1 kasih love-nya warna hijau deh, dengan kata-kata the star. The star, bintang, sang bintang. Semangat ya guys ya. Aku merasakan beberapa lemes, beberapa sudah jadi the full yang cuek-cuek aja. Hajar aja kak. Udah, gue tahu Tuhan baik, gue nggak mau suzon sama Tuhan. Gitu. Dan akhirnya bener-bener nemu kebaikan-kebaikan dunia. Good luck part 1. Sending you so much love and light. Bye. Halo, panel nomor 2 diiringi dengan orang motong keramik. Terlalu lama nunggunya, aku lanjut saja ya. Semoga fokus kaliannya. Moonstone dengan Everyday Tarot. Kita lihat kebaikan, perubahan indah yang akan terjadi dalam hidup atau sedang kamu alami saat ini. Four of Swords, the Wheel of Fortune, Five of Swords, Bottom of the Deck,
Six of Swords. Perjalanan, keberuntungan, keindahan. Banyak yang rehat nih. Banyak yang rehat sebelum divine timing bergerak, sebelum waktu terbaik bergerak. Six of Swords. Berjalan ke ranah spiritual, ranah damai di kepala. Orang-orang overthinker di pile ini bingung, banyak mikir sampai akhirnya babak belur, dan istirahat sajalah. Four of Swords. Sering didukung oleh pikirannya, sering juga disabotase oleh pikiran dan mindsetnya sendiri ya. Berarti di end apa? 4, 5, 6. Memang itu pelajaran yang sedang dilalui oleh teman-teman di pile 2 yang akan akhirnya membuka abundance-nya, membuka kesempatan baru. Memang harus melalui itu semua, ngerasain di bawah, di atas mental health-nya ya, atau overthinking-nya lagi ditaruh bagus, lagi ditaruh jelek gitu. Kamu lagi memang ada di posisi itu. Tuh, seribut si keramik itu dipotong. Oke, now we'll see. Lagi dikit. Queen of Pentacles, nih orang tenang, mantap. Princess of Wands, menang dari kegelapan di kepala sendiri, dan sukses dalam karya, dalam kesehatan, bisa kesehatan mental, bisa akhirnya pikiran-pikiran selama ini kamu sering overthinking itu ternyata mengganggu vibrasi kamu dalam karir, ternyata mengganggu vibrasi kamu dalam percintaan, dalam kebahagiaan, dalam menikmati kehidupan. So, perubahan baiknya adalah kamu bisa kontrol itu nanti, dan kemudian kamu bisa jadi orang yang menikmati kehidupan tanpa lagi diganggu oleh pikiran-pikiran yang tidak baik ya. Oke, kita lihat lagi, karena ini lucunya saya merasakan beberapa orang punya mobil baru, bakal beli kendaraan baru, atau ada traveling ke luar ya, ke luar negeri, keluar kota, something movement juga bisa, ada pergerakan yang terjadi. Now we'll see. Moderation, abundance, mantap. Mindset, happy ending, banyak banget nih, indah sih memang, banyak banget artinya. Intinya kamu akan menyadari bahwa yang namanya overthinking, yang namanya mood naik turun itu adalah pengalaman manusia. Kamu menerima, tapi kamu juga gak mau dikendalikan oleh rasa itu, oleh pikiran yang terlalu berlebihan dan melompat-lompat itu ya. Yang kamu mau adalah, oke, aku tahu ini akan datang dan pergi, this is come and go, tapi aku bisa pilih yang mana yang ingin aku dapatkan lebih sering, yaitu kedamaian. Dan disitu kamu akhirnya bisa menyederhanakan pola pikir kamu sampai akhirnya stabil. Dan justru aku merasa itu adalah kunci untuk buka banyak rezeki, buka banyak kesempatan, banyak kesehatan maksimal, optimal, dan juga kesenangan ya, kesenangan yang bisa memenuhi batin kamu. Beberapa orang jodoh, happy ending, atau akhir cerita yang kamu harapkan, akhir dari atau kehidupan yang kamu harapkan dapat dijalani gitu. Karena orang pasti mengharapkan hidup yang sehat, yang mentalnya ya, bukan cuma menikah dengan Prince Charming, kaya raya, enggak. Yang lupa oleh film-film Disney adalah healthy, sehat secara kepala, body, mind, and soul. Percuma punya Prince Charming kalau berantem melulu kan, percuma punya ini itu. Dan sekarang yang aku lihat fondasinya dibenerin dari situ dulu, supaya nggak jadi orang yang suka konflik, yang suka cari masalah, yang suka drama. Ditenangkan dari situ dulu. Jadi nggak heran kalau aura kita sudah tenang, kita narik banyak ketenangan lainnya. Pasangan yang menenangkan, lalu cita-cita, pekerjaan yang menenangkan, dan kehidupan yang buat kita lebih tenang. Nah, itu adalah anugerah power loa yang sebenarnya
Kekuatan loa ini didapatkan dengan menstabilkan, menenangkan diri. Jadi sederhana banget tapi sangat powerful. Kamu juga akan kaget mungkinnya ternyata loa aku sederhana, yaitu dengan menjadi orang yang bersyukur, orang yang tenang, orang yang tidak terlalu banyak mikir dan tahu kapan berserah, juga berusaha. Just as simple as that. Dan akhirnya hidup lebih ringan kan, karena tidak lagi ada kendali kekekohan gitu, harus begini, enggak. Ini porsiku, itu porsi semesta. Balance. Ini aku bergerak, besok aku nggak bisa ngelakuin itu udah semesta punya kendali. Oke, aku serahin. Akhirnya kamu bisa nikmatin masa menanti itu dengan membahagiakan diri kamu. Tidak ngontrol. Jadi ada keseimbangan di situ. Princess of Wands, santai. Queen of Pentacles, stabil, tajir. King of Wands, kreatif. Warna, hidup kamu berwarna nanti. Karena udah menaklukkan banyak banget tantangan dari kepala. Dengan salah satu cara sederhana sih, menerima bahwa kita nggak akan mungkin stabil 24 jam. 365 hari nggak bakal mungkin gitu. Dan dengan itu kamu jadi lebih menyayangi diri kamu dan menghargai dia saat naik turun moodnya. Tapi kamu juga tahu, aku nggak akan berada selamanya di sini. Jadi gimana caranya untuk angkat diriku? Di sanalah kamu akan selalu bisa sukses dari apapun yang terjadi, tenang dalam situasi apapun, sehingga kamu pun dapat banyak jalan untuk tenang dalam situasi mencapai atau dalam membuka jalan menuju 88. Oke. Untuk file ini love-nya warna pink ya. Karena violet itu buat saya adalah campuran spirituality, heart chakra, kemahiran, kecerdasan. Oke, 88. Ini love pink, kata-katanya abundance atau anugerah. Oke guys, share ke teman-teman yang butuh ya, yang lagi butuh semangat. Mobil baru, hidup impian lah, happy ending namanya ya. Itu perubahan indah. At least kamu mulai berjalan menuju arah happy ending. Jalanmu sudah tepat, nak. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sending you so much love and light. Bye. Halo, file nomor 3 yang pilih Aura Quartz Raw atau belum diasah. Tidak dipoles, hanya dipecah saja. Lihat perubahan indah yang akan terjadi dalam hidupmu. King of Swords, Queen of Swords, mantap. Page of Wands. Alrighty. Bawahnya ada Three of Swords. Akhirnya. Terutama yang pasangan patah hati. Bangkit. Aku udah lihat banyak ya, banyak banget di sini kemenangan dari mental yang berantakan. Karena Three of Swords juga bisa jadi adalah perubahan sakit ya ke dalam diri dan terjebak dalam patah hati, entah dari cara apapun. Bisa dari kehilangan, bisa dari kekecewaan, bisa dari sakit, bisa dari apapun. Penderitaan ini terjadi dan ini menjebak bukan cuma tubuh tapi juga pikiran yang kayak gak punya harapan akan masa depan. Dan di sini ya, saya rasakan yang berpasangan akan mulai stabil, akan mulai tahu celahnya untuk bisa menstabilkan hubungan ya, gak lagi salah sangka, salah duga, dan semuanya berpikir dengan menggunakan logika. Udah tidak main perasaan yang baper-baper atau terlalu berlebihan, perasaannya meluap-luap, meledak-ledak. Keduanya bisa tenang karena pada dasarnya keduanya sama-sama mengerti ini datang dari rasa sakit. Mungkin caranya beda gitu ya tuh. Dan untuk yang single,
semesta akan menghealing patah hati kamu ya. Rasa sakit ini, rasa hilang harapan atau sulitnya untuk percaya, untuk mendobrak rasa ketakutan, fear, ketakutan, kecemasan dari masa lalu, akan didobrak pelan-pelan sih, tapi pasti. Dan aku merasa memang dalam proses, kalau yang single ya, dua-duanya dalam proses ini, kestabilan mental ya, kestabilan mental. Karena memang kalau sudah tiba di sini dan ini sudah terjadi bertahun-tahun, ada habit atau kebiasaan yang buat orang jadi mudah untuk percaya pada hal yang istilahnya pesimis, percaya pada hal negatif gitu. Dan di sini akan dibangkitkan lagi lewat kekuatannya dengan menyadari hambatannya apa, sakit hatinya itu berasal dari mana, menetralisir, lalu memandang harapannya itu seperti apa sih. Harapannya tentu bukan kecemasan itu dong. Mulailah bermimpi, dan pelan-pelan tapi pasti kamu akan mulai maju. Beberapa memang dengan kamu patah hati itu akan bawa kamu untuk lebih bisa, justru lebih bisa memahami pasanganmu, memahami nanti saat kamu menikah atau saat kamu bertemu cinta sejatimu, kamu jadi lebih punya compassion, kasih sayang. Karena iya, penderitaan itu buat manusia lebih bijaksana loh guys. Memang itu caranya. Andai saja penderitaan bisa hanya dari bahagia ya, enggak. Yang lebih impactful itu dari rasa broken heart, sakit hati, atau dari penderitaan. Tapi kan kita tidak harus selamanya berada dalam itu ya. Kita bisa milih loh. Dan Queen of Swords juga, King of Swords adalah orang yang sampai kapan gue mau mikir kayak gini, ayo keluar. Akhirnya bisa keluar dari hal itu, karena solusi banyak, jalan keluar ada saat kita sudah memilih sesuatu. Saat kita milih bahagia, semesta mendukung 100%, dan akan ditunjukkan ini caranya, ini nih, berbagai pilihan gitu. Aku rasa kamu mulai jalan ke pilihan pertama, how to make you happy again. Karmic completion, rebirth, mirip file 1 ya, compassion. Pelajarannya spiritual banget. Bottomnya follow your dream. Ini saya suka banget energi ini. Ini kontras guys, dari patah hati, dari semangat hilang dalam kehidupan, perubahan indahnya akan sangat drastis. Kenapa? Karena siklusnya beres. Yang sakit-sakitnya cuman tinggal kamu yang mau maju lagi apa enggak, atau mau istirahat di sini, atau mau nangis terus di sini. Nah, di situ ada kesempatan untuk memandang. Oke, ini mirip banget sama file 1 ya. Karena ini muncul lagi. Jadi karmic completion. Dengan orang-orang cerdas yang mengalami hidup yang hidup yang gak jelas, hidup yang sangat aneh, hidup yang kubrak-gabruk dalam penderitaan. Biasanya orang cerdas yang paling gampang marah sama keadaan. Kenapa semesta harus aku yang mengalami semua ini? Kenapa? Why gitu ya. Kenapa? Karena compassion atau bagian emosinya kurang. Kenapa kita butuhkan bagian emosi ya? Karena bagian emosi ini bisa buat kita menerima keadaan tanpa harus dijawab logika. Saat kita tidak mengerti mengapa situasi terjadi begini, mengapa si sayang sedang bete tapi marah-marahnya ke gue gitu ya. Kalau pakai logika, kita sangat berhak untuk marah balik, merasa diri korban, merasa hidup tidak adil, karena logika kita seribut itu dan sesaklek itu kadang-kadang. Tapi jika itu membawamu pada situasi yang lebih sakit, logika bisa jawab, tapi tetap sakit rasanya. Ya karena Tuhan gak adil aja, semesta jahat. Karena dia jahat, dia gak sayang sama aku, kayak dia begitu. Pakai logika mah gitu ya, sesimpel itu, tapi nyakitin.
Dan kalau itu nyakitin dan itu sudah bertahun-tahun, kamu jadi orang pesimis biasanya. Biar aja lah kayak gini, jadi pesimis dan gak ada kebaikan yang betah sama orang seperti itu, keindahan betah sama orang seperti itu kan, karena energi udah repelled atau menolak kebaikan-kebaikan yang mau datang ke hidupnya. Orang baik dia tolak, dipikir disalah sangkain sama dia. Orang seperti yang negatif justru dia terima karena mirip vibrasinya, sama seperti hidup, karirnya yang justru yang nyakitin dia gitu. Dan semesta mau ini harus berakhir. Dan aku tahu jiwanya teman-teman juga udah gak tahan, ada di situasi komplain, marah, dan jadi korban. Why? Karena itu nyakitin. Karena jiwa kalian sangat murni, dan jiwa kalian tuh mau merubah gaya ini. Bisa dari keluarga, bisa dari gaya masa kecil, dan semua. Mau dirubah dengan cara compassion. Dan ini kata-kata yang bagus dari Esotara. Saat kita gak ngerti apapun, yang bisa nyelamatin kita cuman bukan logika, tapi punya kasih sayang. Gak akan suzon sama Tuhan kalau punya kasih sayang, karena memahami Tuhan akan melakukan itu karena menyayangiku. Gue gak ngerti caranya, gue gak ngerti kenapa dia marah dengan cara seperti itu saat aku tidak salah. Tapi aku tahu pacarku atau istriku, suamiku sedang berada dalam duka, sehingga dia bertindak seperti itu. Itu kasih sayang. Aku tidak mengerti mengapa suamiku harus pergi, mengapa anakku harus pergi, mengapa aku harus mengalami semua kehidupan menyakitkan seperti ini. Tapi satu hal yang aku tahu, Tuhan selalu menyayangi aku, selalu punya kasih buat aku, buat semua ciptaannya, dan tidak pernah akan bermaksud tertawa di atas penderitaan ciptaannya sendiri. Selama ini, kalau aku ikutin, selalu dapat jalan, bahkan kehidupan yang lebih dari apa yang aku impikan. Jadi walaupun situasi ini aku gak ngerti kenapa, aku akan percaya ini akan sampai ke titik indah yang aku harapkan. Itu, that's why. Panduannya kasih sayang di sepanjang perjalanan mencapai impianmu. Nyampe guys, karena kita udah kerjasamanya seimbang. Semesta kita lagi yang ngerjain, nanti semesta lagi kita serahin. Gak ada rasa frustrasi kalau kita sudah tidak punya rasa kendali ya. Gak ada, kita lepas, kita serahin. Nanti juga ada masanya tuh, nanti kita ngerti, oh ya ini bagian kita lagi untuk action, ini kita lagi. Yang sulit biar semesta aja deh gitu. Yang simple sederhana bisa deh gue gitu. Jadi bisa seimbang di situ. Aku kayaknya memang gak boleh buat video lama-lama deh, karena aku gagal terus buat video sekarang. Pesan spirit guide 2 kali dan 2 jam. Dua-duanya itu aja udah hampir seharian. Akhirnya live kan. Ini udah ada tadi guys. Aku udah buat pesannya ringan, enak, mati. Soundnya hilang lagi. Dengan semua settingan aku, soundnya hilang lagi. Jadi jelas sepertinya aku gak boleh banyak-banyak buat video, atau memang pesannya tidak boleh seperti itu ya. Tapi aku juga ngerasa aku emang gak boleh terlalu capek juga ya. Nah itu adalah aku choosing a high road. Aku bisa banget marah karena aku udah kerja kayak 3 kali 2 kali, percuma, sia-sia. Bisa banget. Bisa kalau aku mau pakai kekuatan logika doang kan. Tapi apa, aku sadar itu gak pernah kebetulan. Apalagi kalau aku udah bekerja dengan energi atas. Aku bukan cuman sekedar baca tarot, aku mikirin kualitas. Aku kasih seberapa sering sama teman-teman. Aku kasih juga diriku. Aku harus bisa ngurus diriku. Kenapa? Karena kalau buat aku hanya akan cari healer yang ngejaga kualitas dirinya kan. Gak akan ngejaga, gak terus, dan apalagi gak ngejaga kualitas tribes-nya. Aku tahu, jadi dengan semasa menjaga aku terima. Aku terima, jangan terlalu sering. Dan selalu dibukain nanti rezeki dari hal lain. Karena mungkin juga aku bukan orang anxiety ya. Aku avoidant, aku tahu nanti juga bisa buka lagi. Orang anxiety dikasih tantangan seperti itu makin sering dia buat video. Makin sering dia cari klien di luar, cari pasien.
karena takut kehilangan takut kehilangan, turun pendapatannya, takut rusak view-nya dan lain sebagainya. It's okay, itu proses mereka. Sampai akhirnya nanti mereka tahu kadang-kadang itu bisa hilang dalam 1 bulan. Semua penghasilan itu kalau nggak jaga dirinya. Apalagi spiritual awakening biasanya fondasinya yang harus bagus, bukan prestasinya dulu, fondasi. Aku bisa milih jalan kalau pakai logika sakit hati yang ada. Apa sih semesta nggak support banget? Tapi enggak kan, karena aku tahu dengan menyampaikan aspirasiku dengan cara sebrutal itu akan menurunkan imunitasku. Pertama-tama. Yang kedua, tidak akan buat aku jadi orang yang tenang. Aku bisa aja tinggalin semuanya ngambek, tapi kepikiran tetap, ya belum buat video gitu, ntar juga balik lagi buat video dengan kondisi lebih jelek lagi moodnya, marahnya tetap sama semesta. Nah, ini dulu orang-orang yang akan pilih high road atau jalan yang lebih ringan untuk dirinya, terutama kesehatan mental dan fisiknya. Dia akan pilih ini, Page of Wands. Pilih yang membuat diriku damai, bukan dengan kata lain toxic positivity ya. Enggak, ini kekuatan resiliensi. Tahu kapan harus berhenti berpikir negatif. Dan itu adalah kekuatan compassion, kasih sayang pada diri sendiri. Saat kita sudah bisa berhasil memberikan kasih sayang itu pada diri sendiri, akhirnya kita bisa memahami kenapa semesta melakukan itu. Oh, karena berarti mungkin itu videonya, pesannya bukan buat tribes aku. Oh, karena semesta pengen aku nggak terlalu sering dan sebulan 2 kali atau 3 kali aja sampai buku launching aku bisa rilis video kecuali live. Dan karena banyak yang komplain live dan aku juga tidak suka, maka aku pilih 2 kali saja sebulan. Gitu. Jadi aku lebih memilih pakai kacamatanya kasih sayang saja. Kecuali memang situasi atau orang itu sudah betul-betul jahat ya, gak bakal aku positif-positifin, dan aku akan memberikan kasih sayang pada diriku. Oke, sekarang kita sudah lihat orang itu memang jahat, bukan cuma karena dia datang dari luka, memang dia barbar. Gitu. Ya udah, waktunya kita menyayangi diri kita untuk pergi dari orang itu. Gitu guys. Dengan itu hidup jadi lebih ringan, karena kamu tidak hanya terus berfokus pada pesimisme dan anger, marah, tapi juga berfokus pada oke, ada situasi gak bisa aku kendalikan, aku serahin, gak ngerti kenapa, kesel iya, tapi apa, semesta gak pernah salah. So, I trust. Yang penting aku tahu mimpiku apa. And that's powerful. Hidup jadi lebih ringan. Tanpa isu kendali. Jalan aja. Jalan aja. Terus jalan. Sampai akhirnya betul-betul semesta kasih kebaikan luar biasa. Karena file ini tidak hanya untuk satu mimpi. Seperti tadi rekaman pertamaku yang hilang suaranya. Ini adalah semua mimpimu. Bisa di follow, bisa diwujudin, asal kamu udah dapat rebirth ini, kelahiran baru ini. Tadi tuh lebih spesifik, bisa beli mobil seperti ini, rumah seperti ini seperti ini. Enak sih, bacanya ringan, tapi enggak. Jadi memang tribes aku layak untuk kebahagiaan luar biasa. Bukan cuman mobil, bukan cuman rumah, bukan cuman hal-hal simple, tapi juga kepuasan batin, pencapaian, berbuat luar biasa baik pada orang lain, dan lainnya. Gimana pun mimpi kamu, kalau itu positif dan berada di jalur compassion, kasih sayang, biar semesta yang tunjukin jalannya. Kamu jalan aja, ikutin. As simple as that actually. Keindahannya, kamu akan mulai bekerja sama dengan semesta tanpa suzon lagi, rasa marah, rasa kecewa, tapi dengan full faith. Dan itu juga akan ngebawa kesehatan mental kamu, tubuh kamu, fisik kamu, jiwa kamu ke level baru yang indah. Akhirnya bumi pun bisa dinikmati lagi, tenang, sambil berjalan mengutin satu-satu impian yang sudah terwujud. Amin. Long journey pasti, gak mungkin simple. Ada yang sudah sampai sini, ada yang akan menuju ini, masih berjalan pelan-pelan.
Anyhow, itu ya aku lihat jadi file ini kasih love-nya warna ungu deh, udah ini spiritual banget. Kata-katanya compassion atau kasih sayang ya, love warna ungu, kata-katanya compassion. Dan untuk teman-teman yang ada temannya lagi frustrasi atau lagi butuh harapan, silahkan kasih videonya ya, bagikan. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sending you so much love and light. Bye guys. Bye.